Sebagai umat muslim kita, semua dianjurkan untuk mengetahui kisah-kisah dari para nabi dan rasul. Hal ini karena akan ada banyak sekali ajaran-ajaran yang patut diteladani dari kisah perjalanan hidupnya dan bagaimana mereka memperjuangkan Islam. Setiap nabi atau rasul pasti memiliki kisahnya sendiri. Mereka mendapatkan ujian dan cobaan yang berbeda-beda dalam menyebarkan kebenaran. Salah satu yang sangat menarik untuk diketahui adalah ringkasan cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Lalu, apakah ringkasan cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis? Nah, untuk menjawab rasa penasaranmu, berikut adalah ringkasan cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis yang dapat kamu pelajari dan teladani kebaikannya. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang sangat bijaksana dan memiliki kekuatan luar biasa. Dia diberi kemampuan untuk memahami bahasa binatang dan menundukkan bangsa jin. Karena kewibawaannya, Nabi Sulaiman sangat disegani dan dipatuhi oleh penduduk dan bala tentara kerajaannya. Suatu ketika, Nabi Sulaiman mengadakan rapat besar-besaran dan mengundang seluruh anggota tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan binatang. Semua divisi tentara hadir kecuali burung hudhud. Hal ini membuat Nabi Sulaiman jengkel karena pada saat itu burung hudhud seharusnya melaporkan hasil pekerjaannya, yaitu mencari sumber mata air baru. Nabi Sulaiman kemudian mempertanya pekerjaannya, yaitu mencari sumber mata air baru, kan keberadaan hudhud, namun tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Setelah beberapa saat, barulah burung hudhud dengan kecepatan terbang maksimal dan dengan nafas yang tersengal-sengal. Ia berkata, "Mohon ampun Baginda Raja, hamba baru saja melakukan perjalanan yang sangat jauh dan hamba menemukan sebuah negeri yang sangat subur dan damai. Namun pemimpin negeri itu adalah ratu yang menyembah matahari sebagai tuhannya." Mendengar cerita hudhud, Nabi Sulaiman tidak langsung mempercayainya karena ia khawatir hal itu hanya dijadikan hudhud sebagai alasan keterlambatan. Kemudian, untuk membuktikan ceritanya, hudhud diminta untuk mengirimkan sebuah surat kepada ratu negeri tersebut. Diriwayatkan, negeri ini adalah negeri Saba yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Kemudian hudhud berangkat ke negeri Saba untuk menyampaikan surat Nabi Sulaiman. Ketika sampai di istana Ratu Balqis, hudhud masuk melewati ventilasi udara dan langsung menuju kamar ratu. Lalu ia menjatuhkan surat tepat di atas kepala Ratu Balqis yang sedang beristirahat di ruangannya. Karena merasakan sesuatu jatuh mengenai kepalanya, Ratu Balqis terbangun dan terkejut ternyata itu adalah sebuah surat. Dalam surat tersebut, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis agar tidak berlaku sombong di muka bumi dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Balqis kemudian mengumpulkan penasihat-penasihat kerajaan untuk meminta wejangan bagaimana menanggapi ajakan Nabi Sulaiman tersebut. Singkat cerita, Ratu Balqis mengutus anak buahnya untuk mengirimkan hadiah berupa harta benda yang ia pikir Nabi Sulaiman alaihi salam akan menerimanya. Namun ternyata Nabi Sulaiman alaihi salam menolak hadiah yang diberikan. Namun, sata utusan tersebut menyampaikan maksud tujuannya datang menemui Nabi Sulaiman untuk memberikan hadiah dari Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman pun berkata, "Kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu. Katakanlah kepadanya bahwa Allah telah memberiku rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah dan mengaruniaiku nikmat yang tidak diberikan kepada makhluknya yang lain. Selain itu, aku telah diutus sebagai nabi dan rasulnya dan dianugerahi kerajaan yang luas serta kekuasaanku meliputi jin dan binatang-binatang." Sekembalinya utusan tersebut dari kerajaan Nabi Sulaiman, ia menceritakan semua yang ia lihat dan dengar kepada Ratu Balqis. Mendengar semua yang diceritakan tersebut, Ratu Balqis memiliki keinginan untuk menaklukkan kerajaan Nabi Sulaiman. Akhirnya, ia mengajak pasukan terpilihnya untuk datang secara langsung ke kerajaan Nabi Sulaiman. Mengetahui bahwa Ratu Balqis akan mengunjunginya, Nabi Sulaiman pun memerintahkan pasukan jin untuk membangun sebuah istana yang megah dengan cepat sebelum pasukan Ratu Balqis datang. Nabi Sulaiman memberikan tugas kepada bangsa jin untuk membangun istana yang indah, di mana lantainya dibuat dari kristal yang bening, dindingnya dibuat dari kayu cendana yang sangat harum. Kemudian, atapnya terbuat dari kaca,
agar cahaya matahari bisa dibiaskan menjadi 7 warna yang cantik. Tidak hanya itu, Nabi Sulaiman pun meminta singgasana Ratu Balkis dipindahkan ke istananya dalam sekejap kepada pasukannya. Mengetahui bahwa Ratu Balkis akan mengunjunginya, Nabi Sulaiman pun memerintahkan pasukan jin untuk membangun sebuah istana yang megah dengan cepat sebelum pasukan Ratu Balkis datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Demi keselamatan timnya, pengawal Ratu Balkis hanya mengantarnya di luar kota saja. Hanya ia dan beberapa petinggi kerajaannya saja yang masuk ke istana Nabi Sulaiman. Saat masuk ke istana Nabi Sulaiman, Ratu Balkis berdecak kagum melihat keindahan istana yang sangat luar biasa. Kemudian, Ratu Balkis pun dipersilahkan untuk duduk di singgasana oleh Nabi Sulaiman. "Wah, rasanya seperti singgasana di kerajaanku," ucap Ratu Balkis sambil terkagum-kagum. "Benarkah?" tanya Nabi Sulaiman. "Ya, ini benar-benar persis seperti singgasanaku," tegas Ratu Balkis. "Ketahuilah bahwa singgasana ini memang benar-benar milikmu. Singgasana ini kupindahkan kemari sebelum engkau datang," jelas Nabi Sulaiman. Mendengar penjelasan tersebut, Ratu Balkis semakin terkagum-kagum dengan kehebatan dan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Pada momen inilah Ratu Balkis akhirnya mempercayai kebesaran Allah SWT dan akhirnya ia memutuskan untuk beriman dan berhenti menyembah matahari. Setelah itu, Nabi Sulaiman pun mengajak Ratu Balkis untuk berkeliling istana. Saat berkeliling, Ratu Balkis sangat kagum melihat lantai istana yang bersih dan mengkilat seperti air. Ia kemudian mengangkat bajunya agar tidak basah. Namun, melihat hal tersebut, Nabi Sulaiman pun melarangnya dan berkata, "Tak usah mengangkat gamismu, ini bukan air, tetapi hanya lantai kaca," sambil tersenyum. Setelah pertemuannya dengan Nabi Sulaiman, akhirnya Ratu Balkis pun memeluk agama Islam. Hubungan antara kerajaan Saba dan kerajaan Nabi Sulaiman pun semakin dekat. Ia juga bahkan meminta rakyatnya untuk memeluk agama Islam seperti dirinya. Tidak berhenti sampai di situ, seiring berjalannya waktu pun, atas karunia Allah SWT Ratu Balkis dan Nabi Sulaiman pun akhirnya menikah.